Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 18. Mari kita gantungkan papan nama bisnisnya. Gunho memasang tanda akrilik di pintu kantor, tertulis Perusahaan Pengembangan GH. Gedung telepon kantor ini hanya memiliki telepon kantor berukuran besar dan mungkin itulah sebabnya sebagian besar telepon kantor digunakan sebagai kantor daripada unit tempat tinggal. Gunho melihat tanda kantor lainnya. Kantor di sebelah kanan Gunho memiliki tanda kantor pengembangan real estate dan di sisi kiri ada semacam perusahaan desain. Permintaan Gunho untuk mendirikan perusahaan telah disetujui. Sesuai instruksi dari kantor konsultan hukum bersertifikat, Gunho membawa semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan perusahaannya ke kantor pajak seperti akta pendirian usaha, anggaran dasar, surat saham, dan perjanjian sewa-menyewa kantor. Apakah pemilik kantor telep adalah orang yang sama dengan CEO perusahaan? Benar, perusahaan akan menyewa telepon kantor dari seseorang yang dimiliki oleh saya sendiri. Jadi begitu, staf kantor pajak segera mendaftarkan perusahaan baru Gunho. Itu sangat cepat. Sebelum kembali ke rumahnya, Gunho memesan kartu namanya dengan jabatannya. CEO setelah memverifikasi desain kartu yang ditampilkan di layar komputer, dan juga membuat stempel perusahaan yang akan didaftarkan nanti. Bahkan toko makanan kecil yang baru dibuka mendapat bunga ucapan selamat dan sebagainya. Haruskah saya memberitahu semua orang bahwa saya membuka perusahaan? Tidak, jangan lakukan itu. Saya tidak melakukan hal-hal semacam itu. Segalanya telah siap bagi Gunho untuk menjalankan perusahaan. Saya menerima kartu nama dan registrasi bisnis saya. Internet dan faks berfungsi sekarang. Jadi, semuanya sudah siap. Saya hanya memerlukan item bisnis. Gunho tidur siang di kursi kantor eksekutifnya yang nyaman. Kantor Gunho terlihat sangat bagus. Gunho menghabiskan sejumlah uang untuk mendekorasi kantornya. Gunho akhirnya membeli Onerumtel di kota Soho dengan nama perusahaan. Itu 320 juta won. Onerumtel ini memiliki 50 kamar dengan fasilitas shower, sistem pemadam kebakaran, dan HVAC heating, ventilation, and air conditioning. Dan bersih. Sewa kamar di sini adalah 400.000 won per bulan. Sebagian besar penghuninya adalah pekerja kantoran yang bekerja di sekitar Onerumtel. Gunho diberitahu bahwa tidak ada orang seperti orang terlantar yang tinggal di gedung itu, yang sering ditemukan di Onerum murah. Pemiliknya saat ini adalah pensiunan pegawai pemerintah. Sebagian besar ruangan di sini sudah terisi. Tingkat hunian saat ini 90%. Onerumtel ini populer di kalangan pekerja kantoran yang harus tinggal di daerah tersebut karena pekerjaan dan jika rumahnya berada di provinsi. Lebih disukai dibandingkan dengan Onerumtel selain di area tersebut karena fasilitasnya yang bagus. Gunho mulai menghitung. Sewa bulanan per kamar adalah 400.000 won. Ada 50 kamar, jadi pendapatan bulanannya akan menjadi 20 juta won jika disewakan seluruhnya. Saat ini, 90% kamar sudah terisi, sehingga berarti 90% dari 20 juta won, yaitu 18 juta won. Jika saya mengurangi uang sewa dan pembayaran kepada manajer perumahan serta biaya lainnya, saya akan menghasilkan sekitar 13 juta won. Dengan asumsi pemiliknya sedikit melebih-lebihkan tentang tingkat hunian maka saya mungkin akan menghasilkan setidaknya 10 juta won per bulan. Menebak bahwa Gunho sedang menghitung pendapatan bulanan yang diharapkan dari Onerumtel ini, pemiliknya berusaha untuk cerewet. Saya dulu memiliki tingkat okupansi 100% di sini ketika banyak pekerja perempuan tinggal di daerah ini yang bekerja di bar pada malam hari. Pekerja perempuan yang bekerja di bar. Iya, dulunya banyak orang seperti itu di kawasan ini, tapi kini tidak lagi karena adanya tindakan keras terhadap jenis usaha tersebut. Tapi tetap saja, Onerumtel ini memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi. Anda bisa bertanya kepada pengelola tempat tinggal. Gunho berbicara dengan manajer perumahan. Dia adalah mahasiswa sekolah hukum tahun kedua, dia tampak sekitar 5 tahun lebih muda dari Gunho. Gunho sebenarnya mempertimbangkan untuk meminta Min Hyuk untuk bekerja dengannya di Onerumtel, tapi dia sekarang berpikir mungkin dia harus mempertahankan manajer perumahan yang sama yang sudah bekerja di sini. Kamu kuliah di mana?
Universitas nasional di suatu provinsi. Aku tidak bisa sering-sering datang ke sini, jadi tolong urus urusan ini dengan baik. Gunho memberikan kartu namanya kepada manajer perumahan. Manajer perumahan dengan rendah hati mengambil kartunya dengan kedua tangannya. Gunho terus mencari di internet untuk membeli onerumtel lainnya. Setelah saya memperoleh 3 onerumtel, sebaiknya saya mempekerjakan seorang pekerja yang dapat mengelola bisnis onerumtel. Saya tidak perlu membuang waktu saya untuk mengunjungi onerumtel secara teratur dan mengurus masalah yang membosankan di sana. Lebih baik saya menghabiskan waktu saya mencari yang lain peluang bisnis yang bagus. Saya dapat menanggung biaya mempekerjakan 1 atau 2 pekerja. Gunho memasang iklan pekerjaan untuk 2 posisi di Weknet, 1 untuk posisi yang berhubungan dengan real estate, dan yang lainnya untuk seseorang yang dapat menangani pembukuan dan 4 asuransi umum utama. Dia tidak menambahkan persyaratan apapun mengenai usia, gelar akademik, jenis kelamin, atau pengalaman kerja. Setelah batas waktu pengajuan lamaran, Gunho memeriksa resume yang dia terima melalui emailnya, dan dia terkejut dengan banyaknya lamaran yang dia terima. Wah, semua orang ini ingin bekerja di sini. Perekonomian benar-benar tidak berjalan dengan baik. Ada lebih dari 50 resume yang masuk ke kotak masuk email Gunho. Gunho pada awalnya meninjau lamaran untuk posisi terkait real estate. Sebagian besar pelamar memiliki izin real estate dengan pengalaman kerja di bidang perencanaan dan pengembangan real estate, atau penjualan real estate. Saya lebih suka bekerja dengan seseorang yang bersungguh-sungguh dan tidak memiliki masalah etika, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pengalaman kerja luas di bidangnya. Gunho memilih 1 pelamar untuk wawancara. Pemohon tersebut dulunya bekerja di bank sebagai wakil manajer umum, dan dia kemudian membuka kantor makelar barang tak bergerak sendiri setelah mendapat izin makelar barang tak bergerak. Dia pensiun pada usia 48 tahun, yang sepertinya terlalu dini. Sudah setahun sejak dia membuka kantor makelar barang tak bergerak. Itu berarti dia tidak melakukan apapun sekarang. Dia tampak cantik di foto. Gunho mengirim pesan teks kepadanya mengundangnya untuk wawancara. Mengenai posisi pembukuan, salah satu kandidat yang memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun di bidang pembukuan dan menangani 4 besar asuransi umum di sebuah lembaga swasta persiapan ujian, menarik perhatian Gunho. Saya mungkin berpikir berbeda jika saya melihat kandidat ini secara langsung, tapi dia terlihat baik dan stabil di foto. Dia tinggal di kota Bongcheon yang merupakan jarak yang cukup jauh untuk pergi ke kantor saya. Dia bisa naik kereta bawah tanah jalur 2 dan turun di stasiun Gangnam, perjalanan yang nyaman. Dia berusia 27 tahun, tapi dia mungkin tidak akan segera menikah karena saat ini orang cenderung menikah di usia yang lebih tua. Dia memiliki sertifikat komputerisasi akuntansi dengan beberapa sertifikat yang berhubungan dengan komputer. Oh, dia mencantumkan penghargaan yang dia terima dari sekolah menengah. Gunho terkekeh. Itu adalah hari wawancara. Gunho berencana untuk melakukan wawancara dengan kandidat posisi real estate terlebih dahulu, dan keesokan harinya, dia akan bertemu dengan kandidat posisi pemegang buku untuk wawancaranya. Kandidat yang pernah bekerja di bank datang untuk wawancara. Saya melihat Anda dulu bekerja di bank sebagai wakil manajer umum. Apakah Anda pensiun dari pekerjaan perbankan atau berhenti dari pekerjaan itu karena bisnis Anda? Saya pensiun. Apakah Anda membuka kantor makelar barang tak bergerak segera setelah Anda pensiun? Benar, dan itu tidak berhasil. Saya sebenarnya memperoleh izin makelar barang tak bergerak ketika saya masih bekerja di bank. Saya pikir saya tidak akan kesulitan menghasilkan uang setelah pensiun karena saya memiliki izin makelar barang tak bergerak. Namun ternyata tidak demikian. Saya akhirnya menutup kantor makelar barang tak bergerak saya setelah membayar sewa kantor selama 2 tahun tanpa menghasilkan uang. Jadi, setelah kamu menutup kantor makelar barang tak bergerak, kamu tidak mendapatkan pekerjaan lain. Saya mencoba mendapatkan pekerjaan, tetapi saya tidak dapat menemukan pekerjaan kantor apapun. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk bekerja di sini, saya akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Berapa banyak anggota keluarga yang kamu miliki jika kamu tidak keberatan aku bertanya? Saya sudah menikah, dan saya memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMA. Seperti yang sudah kalian ketahui, ini adalah perusahaan rintisan, aku baru saja membukanya. Jadi,
Aku tidak bisa membayarmu banyak sekarang. Berapa yang kamu perlukan untuk bekerja di sini? Saya akan baik-baik saja dengan sekitar 2 juta won per bulan. Sepertinya kamu orang yang sangat baik, dan kamu juga punya banyak sertifikat yang berhubungan dengan komputer. Aku harus memikirkannya dan akan memberitahumu tentang keputusanku melalui pesan teks. Terima kasih, Tuan, atas waktunya. Kandidat tersebut membungkuk 90 derajat kepada Gun Ho sebelum dia meninggalkan kantor. Keesokan harinya, seorang kandidat wanita datang ke kantor Gun Ho untuk wawancara posisi pemegang buku. Apakah ini pengembangan GH? Ya itu, saya di sini untuk wawancara. Wanita itu menyerahkan kertas kepada Gun Ho setelah mengeluarkannya dari amplop besar yang dibawanya. Apa ini? Ini adalah salinan dari berbagai sertifikatku. Mereka banyak. Silakan duduk. Jenis aplikasi perangkat lunak apa yang Anda gunakan saat bekerja di bidang akuntansi di lembaga persiapan ujian? Saya tidak menggunakan program akuntansi apapun di sana. Itu adalah institusi swasta kecil. Tanggapannya mengingatkan Gun Ho pada masa lalunya bekerja di Bangil Gas. Saat itu ia bekerja di bidang akuntansi, namun semua pekerjaannya dilakukan secara manual. Perusahaan itu juga kecil. Apakah kamu sudah menangani 4 asuransi umum besar? Ya, sebenarnya saya sangat ahli dalam pekerjaan itu. Berapa gajimu pada pekerjaanmu sebelumnya? Gaji bulanan saya adalah 1,8 juta won. Saya bekerja 5 hari seminggu dan juga bekerja setiap hari Sabtu. Dari rumahmu di kota Bongcheon, kamu hanya perlu naik kereta bawah tanah sekali, kan? Benar, sangat nyaman bagiku untuk bepergian. Wanita itu tersenyum lebar. Gun Ho menyukai senyumnya. Ngomong-ngomong, bisnis apa yang dilakukan perusahaan ini? Kami melakukan berbagai hal seperti layanan penyewaan owner-rumtel dan lelang real estate. Oh, begitu. Apakah ada banyak orang yang melamar pekerjaan itu? Ya, jumlahnya cukup banyak. Pelamar perempuan tersebut tampak khawatir ketika Gun Ho memberitahunya bahwa ada banyak pelamar untuk posisi yang sama. Oke, terima kasih sudah datang. Saya akan memberitahu Anda melalui pesan teks. Pemohon membungkuk 90 derajat kepada Gun Ho dan keluar dari kantor dengan tenang. Gun Ho memutuskan untuk mempekerjakan kedua kandidat yang pernah bekerja di bank dan kandidat perempuan ini. Itu adalah hari pertama kerja bagi karyawan baru Gun Ho. Nama pria yang pernah bekerja di bank dan akan bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan real estate adalah Seong Il Kang. Nama pemegang buku wanita itu adalah Ji Yang Jong. Gun Ho memutuskan untuk memberi Seong Il jabatan manajer dengan gaji bulanan 2,2 juta won. Gajimu akan meningkat secara bertahap seiring kamu bekerja keras. Terima kasih. Gun Ho memutuskan untuk membayar 1,85 juta untuk pemegang buku wanita. Peraturan yang sama berlaku untuk Anda, Nona Ji Yang Jong. Gaji Anda akan meningkat seiring Anda bekerja keras. Terima kasih. Kantor Gun Ho tampak seperti perusahaan sungguhan ketika 3 orang duduk di meja mereka dan bekerja. Saya suka meja dan komputer saya. Ji Yang tampak bersemangat bekerja di meja baru dengan komputer baru. Bisakah Anda mengajukan 4 asuransi umum utama untuk kami bertiga di sini? Juga, ini adalah buku tabungan Bank Sinhan. Anda dapat menggunakan dana di sana untuk biaya operasional. Ambil juga kartu OTP ini. Silakan ajukan sertifikat layanan perbankan internet. Saya akan menyimpan buku tabungan bank besar itu bersama saya. Ji Yang sudah meletakkan salinan pendaftaran bisnis di bawah kaca mejanya. Dia pasti memiliki pengalaman kerja di lapangan. Saya membawa kartu nama bank besar, jadi jika Anda perlu menggunakan uang dalam jumlah besar, beritahu saya. Oke, kartu nama dari Bank Sinhan ini saldonya hanya 500.000 won. Saya akan membeli perlengkapan kantor dengannya, seperti kertas fotokopi A4, formulir pencatatan pembayaran tunai, DEL. Saya juga akan membelikan kami kopi. Kedengarannya bagus. Seong Il yang mendengarkan percakapan antara Gun Ho dan Ji Yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Anda harus ikut dengan saya, Manajer Kang. Kami memiliki owner-rumtel yang diakuisisi atas nama perusahaan di sekitar sini. Izinkan saya menunjukkan di mana Anda berada, dan kemudian Anda dapat mengunjungi owner-rumtel lain di dekatnya yang dijual di pasar. Wah, Manajer Kang menghela napas. Apa masalahnya?
Saya tahu perusahaan ini melakukan perencanaan dan pengembangan real estate dan mengoperasikan beberapa owner rooms. Jadi saya yakin ini adalah perusahaan yang kuat secara finansial. Saya akan bekerja keras, Pak. Gunho membawa manajer Kang ke owner room di kota Soho. Manajer perumahan sedang tidur siang di konter dan terbangun karena terkejut ketika Gunho dan manajer Kang memasuki owner room. Kamu pasti sangat lelah. Manajer perumahan menggaruk kepalanya karena malu. Ini manajer Kang dari perusahaan kami. Dia akan datang ke sini sekali sehari. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau kekhawatiran, Anda dapat berbicara dengannya. Oke, dan ini, apa ini? Kami punya penghuni baru dari kemarin. Ini uang sewa 1 bulannya, 400.000 won. Dia tidak menggunakan kartu kreditnya. Silakan setorkan ke rekening bank perusahaan. Dan, kita perlu membeli kantong sampah. Ambil kantong sampahnya, simpan kwitansinya, dan berikan kepada manajer Kang lain kali saat dia berkunjung ke sini. Oke, aku akan melakukannya. Gunho kemudian kembali ke kantor bersama manajer Kang. Manajer Kang, setelah makan siang, kenapa kamu tidak mengunjungi owner room lain di pasar? Karena kamu harus pergi ke owner room untuk mengelolanya setiap hari, mulailah dari area dekat kantor kami. Distrik Soho dan distrik Gangnam akan menjadi bagus. Selain itu, saya melihat 2 owner room di pasar, satu di kota Yangjae dan satu lagi di kota Yeoksam. Silakan lihat juga, berapa kisaran harga yang kita cari. Saya tidak akan menetapkan batasan harga. Selama itu properti bagus, kami akan mengambilnya. Oke. Saya pernah membeli owner room untuk salah satu klien saya sebelumnya ketika saya memiliki kantor makelar barang tak bergerak, jadi saya tahu apa yang harus dicari. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Gunho, manajer Kang dan Jin yang keluar dari kantor untuk makan siang. Mereka pergi ke restoran dekat kantor. Suasananya ramai sejak jam makan siang. Mereka memesan sup makanan laut. Karena ini hari pertama kita, ayo makan bersama. Namun, mulai besok kita mungkin tidak bisa berkumpul setiap makan siang, jadi aku akan memberikan uang makan siangnya. 120.000 won per bulan. Kamu bisa mengambil jumlah tersebut dari rekening bank di mana sewa bulanan owner room disetorkan. Terima kasih. Manajer Kang dan Ji yang tampak puas karena ini adalah pekerjaan pertama mereka setelah sekian lama. Nona Ji Yangjong, apakah Anda membawa kartu nama Bank Sinhan? Ya, kalau begitu, bayar makan siangnya dengan itu hari ini. Baik, Tuan. Sejak 2 karyawan bergabung dengan perusahaan, Gunho merasa santai, itu nyaman dan nyaman. Rutinitas harian Gunho kini adalah membaca koran harian dan koran ekonomi di pagi hari, lalu ia pergi ke pusat kebugaran di sore hari. Manajer Kang tetap berada di kantor pada pagi hari dan keluar pada sore hari untuk mengunjungi owner room yang dijual di pasar. Anda tidak perlu terburu-buru, Manajer Kang. Saat Anda melihat owner room yang bagus, temukan yang memiliki nilai jual kembali yang bagus. Periksa juga apakah sistem pemadam kebakarannya tepat. Baiklah, aku akan mengingatnya. Gunho merasa senang ketika dia datang ke kantor di pagi hari. Ji Yang selalu menjaga kantor tetap bersih dan teratur. Dia sudah berteman dengan pekerja perempuan lain di sebelahnya, perusahaan desain. Gunho melihatnya asyik berbicara dan tertawa dengan pekerja perempuan tetangga. Dia juga sepertinya selalu makan siang bersama mereka. Manajer Kang memberikan laporan kepada Gunho di owner room yang dia kunjungi sejauh ini. Kamu membuat grafiknya. Kamu sudah mengunjungi 5 owner room. Ya. Aku juga sudah memotret bagian dalam dan luar owner room itu. Apakah kamu menemukan yang bagus? Yang di kota Yangjae terlalu tua dan kumuh, tapi owner room kota Bangbae sepertinya bagus. Ia dipasarkan untuk dijual cepat sehingga harganya cukup murah, dan baru saja direnovasi. Berapa banyak yang mereka minta? Mereka meminta 300 juta, dan saya menegosiasikannya hingga 280 juta won. Mengapa kita tidak melihatnya besok? Ada yang lain. Ada satu lagi tempat bagus di kota Daechi. Tempat itu sebagian besar ditempati oleh pekerja kantoran yang bekerja di kota Samsung atau Jalan Teheran, daripada pelajar. Oke, ayo kita kunjungi yang di kota Bangbae dan yang di kota Daechi besok. Oke, Gunho memanggil Ji Yang. Nona Ji Yangjong, ini kartu nama saya.
Pesanlah kartu nama untuk Anda sendiri dan manajer Kang dengan desain yang sama. Ji Yang menatap kartu nama itu cukup lama sebelum mengatakan sesuatu. Pak, bolehkah saya memilih desain baru? Kenapa? Apakah ini tidak bagus? Ya sedikit haha, lakukan apa yang ingin kamu lakukan dengannya. Gunho dan manajer Kang keluar dari kantor untuk melihat Onerum Tales yang direkomendasikan manajer Kang. Manajer Kang, kenapa kamu tidak menungguku di pintu masuk utama kantor Telep? Aku akan membawa mobilku ke sana, di tempat parkir bawah tanah. Oke. Gunho membawa Land Rover Discovery-nya ke pintu masuk utama, dan manajer Kang tampak terkejut melihat mobil mahal. Ayo pergi ke kota Bangbae dulu. Pak, harga mobil ini mahal sekali ya. Ya, saya membayar sekitar 100 juta won untuk itu. Wah, 100 juta. Gunho menyukai Onerumtel di kota Bangbae, dan dia membuat kontrak pembelian dan penjualan dengan nama perusahaan. Penjualnya adalah seorang wanita kelebihan berat badan berusia 50-an. Kami tidak menggunakan pengelola perumahan dalam menjalankan Onerumtel ini. Saya dan suami langsung mengoperasikannya. Jadi, Anda mungkin ingin mencari pengelola perumahan karena harus ada yang mengurus penghuni, membersihkan sampah, dan lain-lain. Manajer Kang, kenapa kamu tidak mencari manajer perumahan? Oh, tunggu dulu. Aku mungkin punya seseorang untuk posisi itu. Gunho memikirkan Min Hyuk yang dia temui di depan perpustakaan Majelis Nasional beberapa hari yang lalu. Dia menelepon Min Hyuk. Hei, ini aku, Gunho. Senang mendengar kabar dari Anda, tapi saya tidak lagi berada di Yongdengpo. Saya berhenti dari posisi manajer perumahan setelah bertengkar buruk dengan pemiliknya. Ah, benarkah? Aku tidak tahan dengan omelannya yang terus-menerus pada setiap hal kecil. Terlebih lagi, lelaki tua aneh dan orang mesum tinggal di sana karena itu adalah onerum yang murah. Saat ini aku bersama orang tuaku di Incheon. Ini adalah neraka yang lain, kawan. Apakah Anda masih tertarik dengan posisi manajer perumahan di Onerumtel? Tentu saja, tapi akhir-akhir ini aku belum melihat posisi terbuka apapun. Aku tahu satu, letaknya di kota Bangbae. Kenapa kamu tidak datang ke stasiun kereta bawah tanah Bangbae besok siang? Apakah kamu serius? Aku akan melakukannya, aku akan berada di sana. Terima kasih, kawan. Gunho pergi ke kota Daichi ditemani oleh manajer Kang untuk mengunjungi Onerumtel yang direkomendasikan manajer Kang sebelumnya. Bersih. Tapi masih banyak ruangan yang kosong, mungkin karena belum lama dibuka. Sebenarnya sudah dibuka 2 bulan lalu dan kembali dipasarkan untuk dijual lagi. 2 bulan. Mengapa pemiliknya mengembalikannya ke pasar secepat itu? Apakah pemiliknya adalah seorang profesional yang membeli properti asli dengan harga diskon dan dengan cepat menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi setelah memperbaiki dan merenovasi beberapa barang? Haha, kalau begitu aku tidak akan mengambil pekerjaan menjualnya atas nama pemiliknya. Pemiliknya sebenarnya adalah istri pejabat tinggi pemerintah. Suaminya tidak setuju dia melakukan bisnis seperti ini. Jadi begitu. Pemilik datang ke Onerumtel untuk membuat kontrak penjualan. Pemiliknya adalah seorang wanita yang tampak berusia akhir 40-an, dia memakai kacamata. Saya berbicara dengan manajer Kang kemarin dan menyetujui harga 260 juta won, namun, itu terlalu rendah. Saya menghabiskan banyak uang untuk merenovasi Onerumtel ini. Saya merasa kehilangan terlalu banyak uang di sini. Manajer Kang menjadi cerewet. Kamu menghasilkan uang dengan menjualnya ketika ada yang ingin membelinya. Bu, ayo buat kontraknya sekarang. Saya akan menandatangani kontrak di kantor makelar barang tak bergerak di seberang jalan. Pemilik wanita itu terdengar dingin. Menanggapi keluhan wanita itu, Gunho menyarankan secara perlahan. Saya akan membayar biaya makelar properti Anda karena Anda tidak terlalu senang menjual properti itu. Wanita itu melihat dari balik kacamatanya ke arah Gunho dan tersenyum sedikit. Setelah kembali ke kantornya, Gunho menghitung. Saya menghabiskan 320 juta won untuk membeli Onerumtel di kota Soho, dan 280 juta won lagi untuk yang ada di kota Bangbae. Onerumtel di Daichi membuat saya mengeluarkan biaya tambahan 260 juta won. Jadi saya menghabiskan total 860 juta won dan memperoleh 3 Onerumtel sejauh ini. Gunho meminta Ji Yang. Kami mengeluarkan 860 juta won untuk mengakuisisi 3 Onerumtels. Modal perusahaan kami 300 juta won.
Untuk sumber 560 juta won, catat saja sebagai dana yang berasal dari CEO perusahaan. Oke, aku akan melakukannya. Saya akan membelikan Anda perangkat lunak akuntansi dan menginstalnya di komputer Anda sehingga Anda dapat menggunakannya. Saya sudah memesannya. Apakah Anda pikir Anda bisa mengatasinya? Saya mempelajarinya dari lembaga akuntansi swasta, namun sebenarnya saya belum pernah menggunakannya. Saya rasa saya bisa mempelajarinya dengan cepat. Jika Anda memiliki pertanyaan saat menggunakan perangkat lunak ini, Anda dapat bertanya kepada kantor akuntan pajak tempat kami bekerja, atau Anda dapat bertanya kepada saya apakah pertanyaannya sederhana. Hah, Anda, Tuan, sudah cukup lama, tapi saya pernah melakukan pekerjaan akuntansi di sebuah perusahaan manufaktur sebelumnya. Saya juga menggunakan salah satu program akuntansi mereka, tentu saja. Oh, begitu. Oke. Manajer Kang dan pemegang buku, Ji yang sedang membicarakan Gun Ho saat Gun Ho tidak ada di kantor dan sedang pergi ke kamar mandi. Apakah kamu melihat mobilnya? Saya melihat mobilnya kemarin. Dia mengendarai Land Rover yang harganya lebih dari 100 juta won. Menurutku CEO kita kaya. Aku melihat alamat tempat tinggalnya saat membuat berkas untuk 4 asuransi umum utama. Dia tinggal di kondominium Tower Palace. Kudengar sebuah kondominium di sana berharga lebih dari 2 miliar won. Tower Palace. Wow, dia mungkin sangat kaya. Orang tuanya pasti cukup kaya. Mereka menghentikan pembicaraan ketika Gun Ho kembali ke kantor. Oh, Tuan, saya baru saja menerima kartu nama kita yang baru. Cepat sekali. Oh, saya suka desain barunya. Saya melihat logo warna-warni di sana. Itu adalah perusahaan kami. Logo GH Development yang membuat inisialnya menjadi geometris. GH, oh iya, aku lihat suratnya GH. Wah, sepertinya kartu nama perusahaan besar. Jadi kamu yang mendesain semua ini. Mungkin temanmu di perusahaan desain membantumu. Ya, saya mendesainnya, dan teman saya memodifikasinya sedikit. Ji Yang tersenyum saat menjelaskan. Aku menghargai bantuan temanmu. Mengapa kamu tidak membelikannya makan siang? Gunakan kartu kredit bisnis kami dan traktir dia makan siang. Terima kasih. Ji Yang juga menyerahkan kartu nama itu kepada manajer Kang. Manajer Kang tampak bersemangat memiliki kartu namanya sendiri. Gun Ho pergi ke kota Bangbae bersama manajer Kang untuk bertemu Min Hyok. Min Hyok sedang melihat ponselnya sambil berdiri di stasiun kereta bawah tanah. Dia mengenakan jaket lusuh. Hei, Min Hyok. Senang bertemu denganmu. Oh, Gun Ho. Min Hyok melirik manajer Kang dan memandang Gun Ho seolah bertanya siapa pria ini tanpa mengatakan apapun. Ini manajer Kang. Dialah yang mengelola Onerumtel tempat Anda akan bekerja. Oh, jadi dia pemiliknya. Tidak, dia bukan pemiliknya, tapi dia yang mengelolanya. Onerumtel dimiliki oleh sebuah perusahaan. Manajer Kang memberikan kartu namanya kepada Min Hyok. Gun Ho pun menyerahkan kartu namanya kepada Min Hyok. Min Hyok tampak terkejut melihat kartu nama Gun Ho. Dikatakan Gun Ho adalah seorang CEO dan manajer Kang bekerja untuk perusahaan yang sama sebagai seorang manajer. Masuk, aku membawa mobil hari ini. Ayo makan siang bersama. Min Hyok tercengang. Mobil yang dibawa Gun Ho adalah mobil mahal buatan luar negeri. Min Hyok kehilangan kata-kata. Aku tahu kamu sangat stres karena ujian. Ayo makan daging babi. Aku tahu tempat bagus yang membuat suyuk enak. Saat Min Hyok melihat sekeliling Onerumtel di kota Bangbae, dia tampak puas. Wah, Onerumtel di distrik Gangnam bagus sekali. Manajer Kang di sini akan datang ke Onerumtel mungkin sekali atau 2 kali seminggu. Namun, Andalah yang sebenarnya akan mengelola Onerumtel ini. Tidak ada penduduk yang akan membuat masalah di sini jadi Anda harus baik-baik saja. Hanya ada 45 kamar jadi lalu lintas juga tidak padat. Tempatnya akan tenang dan bersih. Anda hanya perlu mengeluarkan kantong sampah di pagi hari, menyiapkan nasi dan kimchi untuk penghuni, dan membersihkan gedung dari waktu ke waktu. Pekerjaan itu tidak akan terlalu mengganggu studimu. Terima kasih, Gun Ho untuk semuanya. Manajer Kang menunjukkan kepada Min Hyok tempat membuang kantong sampah dan cara menggunakan perangkat pemrosesan kartu kredit. Manajer Kang menambahkan sambil menyerahkan kartu nama perusahaan penghasil kimchi kepada Min Hyok. Gaji bulananmu 800.000 won.
kamu bisa membeli beras di supermarket di seberang jalan. Untuk kimchi, kamu bisa menghubungi nomor di kartu nama ini dan memesan, mereka akan mengantarkannya ke sini. Terima kasih. Min Hyuk membungkuk rendah kepada manajer Kang. Min Hyuk, kita berangkat sekarang. Semoga berhasil. Gunho keluar dari Onerumtel setelah menepuk punggung Min Hyuk. Perasaan Min Hyuk campur aduk dan bingung. Dia, tentu saja, berterima kasih kepada Gunho karena memberinya pekerjaan, tapi Gunho tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Perusahaan Gunho sekarang mengoperasikan 3 Onerumtels. Uang masuk setiap hari dari ketiga Onerumtels tersebut terkadang lebih dari 2 juta won dan terkadang hanya 400 ribu won. Biasanya, mereka mendapat rata-rata sekitar 1,5 juta won. Pemegang buku, Jiang memverifikasi akun perusahaan setiap pagi. Tuan, kami telah menerima lebih dari 10 juta won sejauh ini. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan itu? Apakah Anda ingin saya mentransfernya ke rekening bank perusahaan besar di Kookmin Bank yang Anda pegang? Lakukan pembayaran kepada setiap manajer perumahan terlebih dahulu di Onerumtels dan juga bayar sewanya. Setelah Anda mengirim pembayaran, cetak laporannya dan lampirkan ke catatan pembayaran tunai dan buat laporan kepada saya. Saya akan melakukan itu. Jiang mencetak semua laporan transaksi masuk dan keluar dan melampirkannya pada catatan transaksi dan melaporkannya ke Gunho setiap hari. Tidak banyak yang harus dilaporkan karena perusahaan belum melakukan banyak transaksi, berkisar antara 3 hingga 20 halaman. Jiong dan manajer Kang memasukkan laporan itu ke dalam folder dan menyerahkannya kepada Gunho dengan hormat. Gunho biasanya menandatanganinya tanpa menimbulkan masalah apapun. Tuan, minggu depan saya harus membayar upah untuk manajer Kang dan saya sendiri. Berapa yang harus saya lakukan untuk gaji Anda? Aku, coba kulihat karena perusahaannya masih kecil, ayo kita hasilkan 4 juta won. Apakah Anda yakin, Tuan? Ya, tidak apa-apa. Dan jangan lupa membayar sewa telepon kantor ini. Saya pribadi membeli telepon kantor ini seharga 500 juta won. Saya sebagai individu menyewakan telepon kantor ini kepada GH Development. Jadi tolong kirimkan uang sewanya ke rekening bank pribadiku. Berapa banyak yang harus kukirim? 2 juta won per bulan sudah cukup. Baik, Tuan. Gunho menerima 6 juta won ke rekening bank pribadinya setiap bulan, 4 juta untuk gajinya dan 2 juta untuk sewa kantor telepon. Dia mencantumkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mobil dan makanannya sebagai biaya perusahaan. Gunho memverifikasi uang tunai yang tersedia. Saya memiliki sisa 16,4 miliar won. Saya memulai dari 19,8 miliar won yang saya hasilkan dari saham yang terkait dengan proyek 4 sungai besar. Saya membeli 2 kondominium dan sebuah mobil, membentuk sebuah perusahaan, dan mengakuisisi 3 Onerumtels. Harganya sekitar 3,4 miliar won. Segera setelah Gunho mengetahui bahwa manajer cabang perusahaan pialang saham di Suwon pindah ke cabang lain, dia memindahkan rekening sahamnya ke cabang di Gangnam. Dia memasukkan 6,4 miliar won ke rekening bank pribadinya dan meninggalkan sisa 10 miliar won di rekening sahamnya. Bahkan di distrik Gangnam yang banyak dihuni orang kaya, jumlah uang tunai 10 miliar tampaknya merupakan jumlah yang signifikan. Ketika Gunho mengunjungi kantor cabang perusahaan pialang saham Gangnam untuk memindahkan akunnya ke sana, manajer cabang kantor Gangnam berlari ke Gunho dan membawanya ke kantornya. Staf di cabang itu berbisik, apakah kamu kenal orang yang baru saja memasuki kantor manajer cabang? Sepertinya seseorang dengan dana besar datang untuk membuka rekening dengan kami. Tapi dia tampak muda. Saat manajer cabang di Gangnam menyerahkan kartu namanya kepada Gunho, Gunho pun memberikan kartu namanya kepadanya. Anda adalah CEO GH Development. Mungkin pengembangan real estate, ya. Haha, itu benar. Manajer cabang kantor Gangnam memberitahu Gunho hal yang persis sama seperti yang dilakukan manajer cabang di kantor Suwon. Kami menyediakan layanan pesan teks hanya untuk klien VIP kami. Seorang staf wanita cantik memasuki kantor dengan membawa kopi. Tuan Gunho, apakah Anda bermain golf? Saya tidak. Menurut kartu nama Anda, kantor pengembangan GH Anda ada di sekitar sini. Apakah Anda ingin bergabung dengan saya dan bermain-main? Haha, aku tidak tahu. Aku harus pergi sekarang. Ada sesuatu yang harus aku urus.
Manajer cabang mengantar Gunho ke pintu masuk utama dan membungkuk 90 derajat. Gunho mulai menerima pesan teks dari perusahaan pialang saham tentang informasi terkait saham setiap hari. Pesannya biasanya tentang tren pasar saham dan rekomendasi saham. Mereka tak lupa menambahkan alasannya atas rekomendasi tersebut. Saham yang mereka rekomendasikan semuanya adalah saham blue chip. Seorang investor yang hanya memiliki 10 juta won tidak akan menghasilkan uang dengan berinvestasi pada jenis saham ini. Perusahaan pialang saham tersebut tidak merekomendasikan saham-saham yang terlalu berisiko untuk diinvestasikan seperti saham yang dimanipulasi atau saham yang dipengaruhi oleh politik. Mereka hanya merekomendasikan saham-saham blue chip yang memiliki pendapatan stabil. Perusahaan pialang saham tidak ingin disalahkan di kemudian hari dengan merekomendasikan saham yang berisiko. Gunho menginvestasikan 3 miliar won pada saham yang direkomendasikan perusahaan pialang saham. Gunho menerima panggilan telepon dari Presiden Lembaga Swasta Lelang. Tuan Gunho Go, bagaimana kabarmu? Oh, Tuan, bagaimana kabarmu? Saya menelepon untuk mengundang Anda menghadiri pertemuan. Saya mengundang semua orang yang lulus dari sekolah lelang saya. Ah, benarkah? Ada sekitar 20 wisudawan. Tapi karena banyak dari mereka yang sibuk dan tinggal terlalu jauh dari sini di satu provinsi, saya kira sekitar 10 wisudawan yang bisa hadir. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa datang ke pertemuan itu. Kapan itu akan terjadi? Jumat sore depan di kota Namyong, Yongsan. Saya akan mengirimi Anda SMS berisi alamat dan waktunya. Oke, aku akan berada di sana kecuali terjadi sesuatu. Gunho menghadiri pertemuan lulusan kursus lelang pada hari Jumat. Itu diadakan di restoran Galbitang. Ada 11 lulusan yang menghadiri pertemuan tersebut. Setengah dari orang-orang itu adalah agen real estate berlisensi. Gunho menyapa semua orang. Beberapa tampak familiar dan beberapa tampak seperti belum pernah dilihatnya sebelumnya. Presiden memberikan pidato. Aku meminta kalian semua untuk datang ke pertemuan itu dengan harapan kalian bisa saling mengenal dan berbagi informasi tentang pelelangan. Orang-orang bertepuk tangan dan menuangkan soju ke gelas masing-masing. Orang-orang di sana mulai berbagi berbagai informasi. Saya hampir membeli apartemen townhouse di kota Jeongreng, dan saya harus menyerah ketika menyadari ada begitu banyak penyewa yang tinggal di sana. Ada beberapa cara untuk mengusir mereka. Saya pernah mencoba membeli bangunan komersial, lalu saya menyerah karena harganya terlalu mahal bagi saya. Harganya 500 juta won. Saya berpikir untuk membelinya dengan mitra bisnis atau semacamnya. Saya mendapat biaya konsultasi dengan membimbing 2 orang di pelelangan. Tempat itu dipenuhi hiruk-pikuk orang-orang yang membicarakan pengalamannya terkait pelelangan. Presiden lembaga itu bertepuk tangan untuk membuat mereka diam. Perhatian di sini. Tuan Gunho Go duduk di sebelah saya, dia membeli kondominium Tower Palace di lelang. Menara Istana. Orang-orang memandang Gunho bersama-sama. Tower Palace terletak di area yang sangat populer. Nilai penilaiannya adalah 1,8 miliar won, dan dia membelinya seharga 1,5 miliar won di lelang. Harga pasarnya saat ini adalah 1,9 miliar won. Mari beri dia tepuk tangan meriah atas kesuksesannya pengalaman lelang. Wah! 1,9 miliar won. Luar biasa. Orang-orang bertepuk tangan. Gunho berdiri dan berterima kasih kepada mereka. Apakah kamu tinggal di sana? Ya, saya tinggal di sana. Saya tidak membelinya untuk tujuan investasi. Saya membelinya untuk tinggal di sana. Oh begitu. Apa yang dikatakan Gunho menyiratkan bahwa dia punya cukup uang. Semua orang di pertemuan itu tampaknya iri padanya, terutama seorang wanita yang berusia akhir 30-an dan tinggal di kota Gwangmyeong. Dia menatap Gunho seolah dia mengaguminya. Presiden terus berbicara. Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan baik Anda memiliki banyak uang, atau memiliki sedikit uang. Ada orang yang memulai hanya dengan beberapa puluh juta won dan akhirnya mengembangkannya menjadi beberapa miliar atau beberapa puluh miliar won. Mari kita minum untuk kesuksesan kita. Untuk pelelangan. Gunho belum pernah mendengar pepatah minuman untuk pelelangan sebelumnya. Itu lucu. Seorang makelar barang tak bergerak dari kota Junggie yang duduk di sebelah Gunho mulai berbicara setelah meneguk sojunya. Saya suka soju. Jika saya punya cukup dana, saya akan mendapatkan tanah kosong di distrik Gangdong, yang baru saja keluar di pasar lelang.
Presiden sepertinya sadar akan tanah itu. Yang itu terlalu besar. Nilai yang dinilai adalah 4,5 miliar won. Apalagi, itu dimiliki secara sewa-menyewa. Penyewa yang sama adalah seorang lelaki tua, berusia 80 tahun. Ini adalah sebidang tanah yang sangat menarik. Tapi saya tidak punya uang untuk itu. Sial, itu bisa dilakukan selama kamu mempunyai dana yang cukup. Tidak banyak orang yang akan membelinya karena itu diadakan di sebuah persewaan yang sama. Jadi pelelangannya akan gagal pada percobaan pertama dan kedua. Itu akan membuat harga turun menjadi sekitar 2 miliar won. Kedengarannya benar. Wah, siapa yang punya uang sebanyak itu? Lagi pula, begitu kamu membeli tanah itu, kamu akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli kepemilikan lainnya atas tanah itu. Mungkin ada badan usaha yang mau beli. Kafling itu sangat berguna. Gedung perkantoran 15 lantai atau hotel bisa dibangun di kafling itu. Entahlah sebuah perusahaan akan menghadapi banyak kendala jika mencoba membeli tanah tersebut. Apalagi, jika pembebasan lahan tidak berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan, mereka harus membayar pajak yang besar. Yah, sayang sekali. Kami tahu nilai sebenarnya, tapi kami tidak bisa mendapatkannya. Gunho mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan antara makelar barang tak bergerak dari kota Junggie dan presiden lembaga lelang. Ketika Gunho kembali ke kantornya, dia memberikan proyek baru kepada manajer Kang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.